Metode seleksi model regresi terbaik. Ada 4 metode seleksi model terbaik yang kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, all possible regression, forward selection, backward elimination, dan yang terakhir stepwise regression. Yang pertama ialah metode all possible regression. Metode ini dilakukan dengan memeriksa sebanyak 2 pangkat K persamaan yang dapat dibuat dari kombinasi K berubah bebas. Dalam metode ini, kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan model persamaan terbaik diantaranya R-quadrat adjusted, MSE, CP-Malus, PRESS, AIC, GCV, dan SPC. Model terbaik adalah model dengan nilai R-quadrat adjusted paling besar, AIC dan SPC paling kecil, serta nilai CP-Malus mendekati P atau jumlah variabel dalam model. Metode kedua yaitu forward selection. Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan variabel bebas satu persatu ke dalam model yang terdapat variabel tak bebas, hingga diperoleh model dengan semua variabel bebasnya signifikan. Urutan variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model dapat ditentukan melalui koefisien korelasi parsial dengan variabel tak bebas. Setiap variabel bebas yang dimasukkan diuji kesignifikanannya dalam model. Ketika variabel bebas yang dimasukkan tidak signifikan, maka tahapan metode ini bisa dihentikan dan ditemukan model regresi terbaik. Selanjutnya ialah metode backward elimination. Prosedur ini merupakan kebalikan dari prosedur forward selection. Prosedur backward elimination dimulai dengan memasukkan semua variabel bebas potensial ke dalam model. Kemudian, secara bertahap mengurangi atau mengeluarkan variabel bebas satu persatu, yaitu variabel bebas yang tidak signifikan dari dalam model. Metode terakhir yang dibahas ialah stepwise regression. Prosedur ini merupakan gabungan prosedur forward selection dan backward elimination. Dalam prosedur stepwise ini, dapat lebih dulu dijalankan prosedur forward selection atau backward elimination. Tahapan pada prosedur ini yaitu, pertama kali semua variabel bebas yang potensial dimasukkan ke dalam model. Lalu, secara bertahap, variabel bebas yang tidak signifikan dalam model dikeluarkan satu persatu. Kemudian, dikombinasikan dengan penambahan variabel bebas lain ke dalam model dan dicek kesignifikanannya. Proses berhenti ketika semua variabel bebas signifikan di dalam model. Berikut tutorial pengerjaannya dengan aplikasi. Pertama, ada metode all possible regression. Praktiknya dalam R, kita menggunakan package OLSRR. Package ini menyediakan alat berikut untuk membangun model regresi berdasarkan ordinary least square, yaitu output regresi komprehensif, prosedur seleksi variabel, sampai penilaian kontribusi variabel. Oke, langsung aja kita load package dan import datasetnya. Dalam dataset ini terdapat 1 variabel dependen dan 4 variabel bebas, yang artinya terdapat 2 pangkat 4 kemungkinan kombinasi model. Selanjutnya, variabel cells yang didefinisikan sebagai Y adalah variabel dependen. Sekarang kita lakukan seleksi model regresi yang paling cocok untuk memprediksi variabel Y atau penjualan menggunakan metode all possible regression. Pertama, kita buat regresi full model. Selanjutnya, menggunakan fungsi OLS dengan parameter full model. Setelah itu, untuk melihat hasilnya, definisikan output sedemikian rupa sehingga bisa berupa tabel yang mudah diamati. Sayangnya, dalam fungsi ini persamaan yang hanya berupa intercept tidak termasuk, sehingga kita perlu mendeskripsikannya menggunakan fungsi berikut. Diikuti langkah yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita gabungkan kedua tabel dan ini hasilnya. Dari tabel ini kita bisa menilai model paling cocok untuk memprediksi variabel Y berdasarkan indikator yang tadi. Dan ini dia model yang paling cocok
untuk memprediksi variabel Y atau penjualan. Variabel X1, X2, dan X3 cocok untuk memprediksi nilai penjualan, sedangkan variabel X4 atau potensi distrik tidak dianggap cocok dengan interpretasi sebagai berikut. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang backward, forward, and stepwise. Yang pertama backward. Bisa kita lihat codingannya di sini. Package-nya masih sama dengan yang tadi. Terus kita run. Naik lagi. Nah, kita punya 4 variabel, X1, X2, X3, X4. Nah, karena dia backward to elimination, jadi pertama kita buang X4, step satunya. Terus kita buang lagi X1-nya, tapi kita buang X4 pertama, sorry. Nah, udah nggak ada lagi nih variabel yang bisa dibuang. Variabel yang dibuang itu ada X4 sama X1. Begini hasil outputnya. Nah, ini summary dari output tadi. Terus step yang kedua ada forward elimination, forward selection. Jadi masih sama observasinya. Pertama kita masukkan X3. Kok dari hasilnya dimasukkannya X3. Setelah itu step 2-nya dimasukkan X2. Nah, udah nggak ada lagi tuh yang bisa ditambahin. Karena kan kalau dari backward tadi dibuang tuh X1, X4-nya. Ya, jangan masukkan X3 sama X2. Ini dia selection summary-nya. Terus kita ke stepwise. Di stepwise dia antara dimasukkan sama dikeluarkan. Tapi kalau di sini yang pertama, kalau yang di sini tuh hasil jadi mirip sama yang forward. Dia yang pertama dimasukkan X3, yang kedua dimasukkan X2-nya. Habis itu udah nggak ada lagi tuh variabel yang bisa ditambahkan atau dikurangin. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini summary-nya di bawah. Terus kita lihat ke persamaan regresinya. Persamaan regresi dari forward selection bisa dilihat, backward dan stepwise-nya. Terus interpretasi untuk B0, B1 dan B2-nya bisa dilihat di sini. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Selain menggunakan R, seleksi model regresi terbaik juga bisa dilakukan dengan SPSS. Dalam contoh berikut ini masih digunakan data yang sama, yaitu variabel Y yaitu sales suatu penjualan, X1 yaitu promotional expenditure, X2 yaitu number of active accounts, X3 number of competing brand, dan X4 adalah distrik potensial. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita pilih analyze, regression, dan kita pilih linear. Kemudian kita masukkan variabel Y ke dalam dependent dan variabel X ke dalam independen. Selanjutnya kita pilih bagian method, yaitu metode apa yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita yang pertama akan mencoba yaitu forward selection. Kemudian kita pilih statistik, yaitu apa saja yang akan kita tampilkan dalam output. Kita bisa memilihnya di sini. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Akan muncul output sebagai berikut, yaitu variabel enter atau remove, model summary, ANOVA, coefficient, dan exclude variabel. Untuk memperoleh output, kita bisa melihat pada tabel coefficient, yaitu dalam forward selection terdapat 2 langkah untuk memperoleh model terbaik. Model terbaik ditunjukkan yaitu adalah model terakhir yang ditampilkan. Dalam hal ini adalah model kedua yang mengandung variabel X2 dan X3. Sehingga persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan 186,694 ditambah 3,408 X2 dikurangi 21,193 X3. Yang selanjutnya, yaitu kita akan melakukan metode yang kedua, backward elimination dengan cara
masih sama seperti yang tadi, klik analyze, regression, dan linear. Dan kita ubah pada bagian method, kita ubah menjadi backward. Selanjutnya klik OK. Sehingga akan tampil output sebagai berikut. Dari output ini kita bisa lihat bahwa terdapat 3 langkah dalam backward elimination, dan model terbaik yaitu adalah model ketiga, yaitu yang mengandung variabel X2 dan X3. Sehingga diperoleh persamaan yang sama seperti pada metode forward selection. Untuk contoh yang terakhir, yaitu masih sama, klik analyze, regression, dan linear, dan kita tinggal ubah pada bagian method, kita ubah menjadi stepwise. Kemudian klik OK, dan didapatkan output sebagai berikut. Pada bagian koefisien, kita lihat bahwa dalam stepwise regression, yaitu terdapat 2 langkah, dan model terbaik yaitu adalah model kedua yang mengandung variabel X2 dan X3, sehingga dari ketiga metode yang telah dilakukan ternyata didapatkan kesimpulan yang sama. Model terbaik yaitu dengan meregresikan Y dengan variabel X2, X3, yaitu sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 186,694 ditambah 3,408 X2 dikurangi 21,193 X3. Sehingga dapat diinterpretasikan yaitu pada saat jumlah akun aktif atau number of active account dan juga jumlah kompetitor atau number of competing brand itu bernilai 0, maka jumlah penjualan diperkirakan adalah sebesar 186,694. Lalu peningkatan satu akun aktif atau number of active account akan meningkatkan jumlah penjualan sebesar 3,408 dengan asumsi bahwa jumlah brand kompetitor konstan. Dan juga peningkatan satu brand kompetitor diperkirakan akan menurunkan jumlah penjualan sebesar 21,193 dengan asumsi bahwa jumlah akun aktif konstan.